Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang alhamdulillah yang luar biasa ini, kita kembali lagi untuk melanjutkan kajian pagi kita, kajian Islami, dan kali ini kita akan membahas tentang i'tikaf. Bagaimana hukum i'tikaf dan bagaimana ketentuan i'tikaf di dalam masjid, seperti itu. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan bersama membaca Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bernilai manfaat dan barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi awliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina khususan Syekhana Syamsul Arifin wa Syekhana As'ad wa Syekhana Ahmad Fawait As'ad wa Syekhana Zafir Munawwar wa Syekhana Kiai Harir Abdul Azim, thumma khususan ila Syekh Musannif Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa khususun ila Syekh Imam Ahmad bin Husain Syahir bi Abi Syuja wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini syaulillahi Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, adapun ini ialah suatu fasal. Wal i'tikafu, dan adapun i'tikaf sunnatun mustahabbatun, itu sunnah yang disunahkan, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang paling dicintai. Walahu, dan ialah boleh bagi i'tikaf syartone, adapun dua syarat. An-niyatu, yang pertama berniat, walubuthu, dan kedua berdiam diri, fil masjidi, di dalam masjid. Wala yakhruju, dan tidak boleh keluar siapa man minal i'tikafi, dari i'tikaf al-manzuri yang dinazarkan, illa li hajatil insani, melainkan karena hajat yang bersifat kemanusiaan. Au uzrin, atau karena ada uzur, uzurnya itu min haidin, baik berupa haid, au maradin, atau sakit, la yumkinu, yang tidak memungkinkan al-maqamu, apa menetap, ma'ahu, bersama i'tikaf. Wa ya betulu, dan batal apa i'tikaf, bil wata'i, dengan sebab wati. Jadi yang kita ketahui bahwa i'tikaf itu kalau secara umum, i'tikaf itu hampir sama seperti meditasi, seperti itu. Namun kalau di dalam syariat Islam itu lebih mengenal dengan istilah i'tikaf. Tapi i'tikaf ini beda dengan meditasi dalam hal di situ ada nilai religiusnya. Yang pertama, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sehingga apa i'tikaf yang kita lakukan di masjid itu bernilai pahala, seperti itu. Jadi secara bahasa, i'tikaf itu adalah melakukan sesuatu, baik menetap terhadap sesuatu, baik sesuatu itu adalah bersifat kebaikan ataupun bersifat keburukan. Ini secara bahasa. Jadi secara bahasa i'tikaf itu kita berdiam diri, yang mana tujuannya itu adalah baik untuk kebaikan maupun untuk keburukan. Itu secara bahasa. Sedangkan secara syariat Islam, tentu i'tikaf itu menjurus pada hal yang baik. Jadi secara syariat Islam bahwa i'tikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid dengan tata cara sifat yang dikhususkan, seperti itu. Nah, i'tikaf, hukumnya i'tikaf adalah sunnah yang sangat-sangat dicintai, karena di samping sunnah-sunnah yang kita ketahui
di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa i'tikaf itu merupakan salah satu bentuk kita untuk memantapkan diri, salah satu bentuk kita untuk mendinginkan diri, salah satu bentuk untuk kita menenangkan diri kita. Jadi perbuatan ini memang benar-benar sangat dianjurkan, karena memang tiada lain i'tikaf mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya waktu kita hanya bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, di dalam i'tikaf ini ada 2 syarat yang perlu diperhatikan. Yang pertama harus berniat, kemudian yang kedua harus berdiam diri di dalam masjid. Seperti itu. Syarat yang pertama adalah berniat. Kalau kita tidak berniat, maka i'tikaf yang kita lakukan itu tidak sah, tidak jadi. Wa yanwi fil i'tikafil mandhuri yanwi al-fardiyata awin nazra. Jadi i'tikaf itu kan asal hukum i'tikaf adalah sunnah. Namun ketika kita sudah beranjak kepada i'tikaf yang bersifat wajib, contohnya kita bernazar sesuatu seperti ini. Kalau seandainya saya menjuarai sesuatu, maka saya akan i'tikaf di masjid selama 2 jam, atau saya akan beriktikaf di masjid, seperti itu. Tidak dibatasi waktu. Maka di situ kita harus berniat al-fardiyata, niat kefarduannya. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi fardhalillahi ta'ala, karena memang ada i'tikaf yang bersifat manzur, dinazari. Jadi kalau sesuatu yang dinazari pasti dia bersifat wajib, seperti itu. Ini perlu kita perhatikan. Memang hukum asal daripada i'tikaf adalah sunnah, tapi namun kalau i'tikaf itu kita jadikan sebagai sesuatu yang kita nazari, maka niatnya pun berbeda. Yang tadinya adalah nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala, menjadi nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi fardhan lillahi ta'ala. Seperti itu. Ini perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah berdiam diri di dalam masjid. Nah, yang dimaksud berdiam diri, pasti teman-teman di sini sahabat pendengar kajian pada pagi hari ini pasti bertanya-tanya juga, kalau ini ukuran minimal daripada i'tikaf itu bagaimana? Wala yakfi fil besi qadru tu'maninati. Tidak cukup kalau berdiam diri dalam masjid itu hanya seukuran tumaknina. Kalau tumaknina itu takarannya itu seukuran kita mengucapkan subhanallah. Seperti itu. Sehingga kalau kita hanya masuk masjid, kemudian kita duduk, terus kita berniat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala, kita duduk terus tidak sampai hanya ukuran tumanina terus bangun, itu tidak dia katakan i'tikaf. Tidak cukup untuk kita bilang oh dia sedang i'tikaf. Ya, sekiranya kita merasa bahwa ini lama, seperti itu, seperti 15 menit, setengah jam, atau kalau bisa 1 jam bagus, namanya juga i'tikaf. Lalu apa yang biasa orang lakukan selama i'tikaf? Ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa juga membaca Al-Qur'an, atau bermunajat, banyak seperti itu. Boleh kita berzikir, boleh kita membaca Al-Qur'an. Zikiran-zikiran tuh banyak di dalam i'tikaf. Mungkin seperti kita baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, yang mana bacaan ini biasanya dilantunkan ketika subuh, di waktu subuh, ba'da subuh itu orang sering zikiran itu. Seperti itu. Jadi i'tikaf itu tidak cukup i'tikaf kita berdiam diri itu sekedar seukuran tumaknina, seperti hanya berapa detik, tidak cukup. Harus lebih dari ukuran tumaknina, seperti itu. Kemudian wasyartul mu'takifi,
syarat daripada orang yang mu'takif, orang yang beriktikaf itu yang pertama harus beragama Islam, kedua berakal, artinya bukan orang yang mengalami gangguan akal seperti orang ayan, orang yang mabuk, orang yang hilang kesadaran. Kemudian wanikoun an haidin wa nifasin wa nufasain wa nifasin, suci dari haid dan nifas, kemudian suci dari janabah. Seperti itu. Nah, dalam prosesi iktikaf itu batal, artinya sudah batal iktikaf yang kita lakukan apabila kita keluar, artinya kita keluar dari tempat kita menetap. Contohnya kita duduk seperti duduk bersila seperti itu, kemudian karena merasa sudah bosan atau ingin melihat pemandangan di luar melalui jendela masjid, akhirnya kita bangun, maka iktikaf kita itu batal, seperti itu, kayak gitu. Wala yakhruju minal i'tikafil mandhuri illa li hajatin. Nah, seorang yang beriktikaf, orang yang beriktikaf itu tidak boleh keluar dari iktikaf yang bersifat wajib illa li hajatil insani, kecuali hajat yang bersifat kemanusiaan. Ketika dia sudah iktikaf, dia tidak boleh bergerak. Ketika sudah iktikaf, dia tidak boleh berhenti dari iktikafnya, kecuali memang hajat yang mendesak bersifat kemanusiaan. Contohnya dia kebelet ingin buang air kecil, ingin buang air besar, atau ingin membasuh sesuatu karena ada najis, ataupun karena ada uzur. Contohnya ada haid, tiba-tiba haid, ataupun nifas, kayak gitu. Maka perempuan kalau ini haid dan nifas, perempuan seketika itu harus keluar dari masjid. Ataupun ada uzur yang lain seperti sakit, yang mana sakit yang tidak memungkinkan dia untuk melakukan iktikaf di dalam masjid. Seperti itu. Kemudian iktikaf juga itu menjadi batal apabila melakukan wati. Wati itu adalah melakukan hubungan badan, seperti itu. Ini biasa berlaku pada suami istri. Jadi tidak boleh. Memang iktikaf itu bersifat suci, iktikaf itu bersifat murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh mencampur adukan iktikaf dengan hal lain. Karena iktikaf ini bersifat murni, kita sebagai manusia pasti memahaminya bahwa ibadah iktikaf pasti kita murnikan kepada Allah, dan itu menjadi kesempatan kepada kita untuk berdua-dua dengan Tuhan kita, untuk berbicara, untuk mengeluarkan segala isi hati. Dan ini juga kalau kita kohesikan dengan kehidupan kita sesama manusia, anggaplah kita sedang curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pembahasan kita pada pagi hari ini tentang iktikaf, karena memang iktikaf adalah salah satu pembahasan yang sangat singkat namun padat. Karena kalau kita laksanakan, insya Allah tidak hanya pahala yang kita dapatkan, namun ada keberkahan tersendiri yang akan kita peroleh di balik iktikaf itu, yang mana jika kita memurnikan niat kita, memperbaiki niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah alam bisawab. Manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.